Kita masuk ke tema selanjutnya yang kita ambil dari nasihat-nasihatnya Seneca. Setelah kehidupan, sekarang kita bahas perjuangan. Jadi usaha, upaya kita dalam mencapai hidup yang versi terbaik, the best version of our life. Gimana caranya kita memperjuangkan hidup ini biar hidup ini bermakna dan kita puas dengan hidup kita. Yang pertama, kata Seneca begini, kalau orang tidak tahu ke pelabuhan mana perahu dilayarkan, tidak akan ada angin yang menguntungkan. Ini kalimat pertama ini sebenarnya isinya adalah menantang kita untuk menemukan tujuan hidup, arah perjalanan hidup. Ini mau kemana? Jadi jangan hidup yang asal, ndak punya tujuan, ndak punya orientasi, ndak punya arah. Orang yang ndak pernah mikir hidupku ini mau kemana, tujuan akhirnya apa dan di mana, ya tidak akan bisa melakukan perjalanan yang bermanfaat. Jadi kalau kita tidak tahu pelabuhan mana yang kita tuju, kalau pakai quotes dari Seneca tadi, ya kita tidak akan bisa menyebut ini angin ini membantuku apa menghalangiku. Ke arah mana aku harus menuju. Ya wong kita tidak tahu pelabuhan mana yang kita tuju. Jadi perjuangan yang efektif itu yang pertama, ya kita harus jelas tujuannya. Ya kalau umat Islam ya biasanya kan secara general kita sebut semuanya ya kita menuju Allah, Pak, ilaihi roji'un. Ya alhamdulillah kalau kita sadar itu. Tapi kita ngerti bener ndak sih orientasi hidup, jalan hidup yang memang ilaihi roji'un, menuju Allah. Kalau kita ngerti ya kita berarti tahu tujuan kita dan tahu caranya berjalan. Jadi yang pertama, hidup itu yang efektif dan manfaat, teman-teman harus jelas arah tujuannya kemana. Mungkin ada tujuan jangka pendek, jangka menengah, jangka panjang, dan tujuan final yang paling besar. Nah itu lebih enak kita kemudian menempuh perjalanannya. Jadi kadang-kadang kita itu kan hidup, kan banyak di antara teman-teman itu sudah Pak mengalir saja. Loh, mengalir saja itu ya kalau pas alirannya membawamu ke tempat yang engkau inginkan. Kalau membawamu ke tempat yang mencelakakanmu gimana? Yang menyakitimu gimana? Kalau sudah jelas kalau kamu ke sana kamu akan sakit, apa ya kamu akan ikut saja alirannya, kan enggak? Jadi paling tidak patoklah target tujuanmu yang jelas, baru berjuang. Jadi kalau mau berjuang mati-matian, saya akan berjuang mati-matian memperjuangkan hidup saya, Pak, hidup atau mati. Lah terus mau berjuang kemana? Targetnya apa? Indikatornya apa, teman-teman? Sudah sukses dalam perjuangan itu. Saya, Pak, yang penting nanti jadi pegawai negeri, punya istri cantik, punya rumah, punya mobil, punya anak yang lucu-lucu. Deal, berarti sukses saya. Hidup dunia. Setelah itu saya mikir akhirat. Wah, ini lebih jelas. Ya meskipun isinya tujuan itu bisa diperdebatkan, tapi orang yang punya target ini kan orang yang sudah bisa mulai berjuang demi semuanya. Tapi kalau yang ditanya, sampean pingin apa sih? Mau kemana sih? Tujuannya apa sih? Kok terus ndak iso jawab? Bingung mau jawab apa? Ya sulit untuk melanjutkan perjalanan. Ini melangkah ke kiri apa ke kanan, wong ndak jelas tujuannya. Jadi yang pertama harus jelas arah, tujuan dan orientasinya. Nah yang kedua, kata Seneca begini, sebutir mutiara tidak dapat dipoles tanpa gesekan. Demikian pula manusia tidak mungkin sempurna tanpa ujian-ujian. Jadi yang kedua ini mengingatkan kita dalam setiap perjuangan pasti ada pengorbanan-pengorbanan. Cocok dengan momen kita malam hari ini yang masih dalam rangka Hari Raya Kurban. Jadi itu sebagaimana mutiara. Kalau mutiara itu ingin bercahaya,
ingin menarik, ingin bisa kita nikmati keindahannya, ya harus dipoles. Dipoles itu kan berarti diasap, digesek. Itu mungkin rasanya eman-eman ya, kok tidak dipoles, digosok, itu khawatir kita rontok mutiaranya. Tapi kalau tidak digitukan, kita tidak akan bisa menikmati keindahannya. Manusia juga begitu, dia tidak akan mencapai kesempurnaannya tanpa ujian-ujian. Nah, hari-hari ini kan kita sedang diuji oleh sangat banyak hal oleh Allah. Macam-macam ujiannya, kita menikmati sendiri mungkin hampir 2 tahun ini, pandemi ini dan segala fenomena yang berkaitan dengannya, yang mungkin rasanya berat dan pahit bagi kita. Harusnya dengan ujian sebesar, seluas dan seberat ini, kualitas diri kita semakin meningkat, kedekatan kita dengan Allah semakin meningkat, kemudian hidup kita menjadi manusia yang makin berkualitas, semakin menyempurna. Maka eman-eman kalau ujian-ujian seberat ini justru menjatuhkan kemanusiaan kita, justru memerosotkan kualitas diri kita, justru menjauhkan diri kita dari Allah. Berarti kita tidak lulus ujian. Kalau tidak lulus ujian itu biasanya terus diuji lagi, remedi lagi kita. Ya kalau ingin cepat ujiannya selesai kan kita lulus. Mungkin logika ini bisa dipakai ya. Yuk sama-sama bareng-bareng berusaha agar kita lulus ujian biar tidak remedi lagi. Jangan-jangan pandemi ini tidak selesai-selesai karena kita ini bolak-balik diremedi oleh Allah. Loh kok tidak lulus lagi? Ada pandemi kok malah gegeran. Ada pandemi kok malah saling maki-maki. Ada pandemi kok malah isinya marah-marah semua. Itu mungkin, wah ini nggak lulus berarti remedi lagi. Mungkin begitu logikanya. Jadi monggo yuk, biar yang kita alami kepahitan-kepahitan ini berdampak positif untuk diri kita, semakin menyempurnakan dalam tanda petik kualitas diri kita, semakin mendekatkan kita pada Allah. Jangan sampai ujian-ujian ini memerosotkan nilai-nilai kemanusiaan kita, sehingga kita terus dapat label lulus, dapat ijazah dari Allah, engkau lulus, kualitas dirimu meningkat. Dan gantilah kepahitan itu dengan kenikmatan. La in syakartum la azidannakum. Yang kedua, jadi perjuangan memerlukan pengorbanan. Yang ketiga, kata Seneca begini sehubungan dengan perjuangan. Pertahankan semangat mudamu, engkau akan dapat menggunakannya lebih baik saat engkau lebih tua. Jadi ini penting ya kita ingat-ingat ya, teman-teman anak-anak muda yang masih penuh semangatnya, masih meledak-ledak, masih menyala-nyala gairah hidupnya, pertahankan itu. Jangan diboroskan, dalam arti kita kan biasanya teman-teman yang muda itu tidak terlalu concern mungkin menjaga kesehatan jasmani rohaninya karena merasa kuat saja, sehingga hidup secara sembrono saja. Pada akhirnya ketika usianya bertambah, pikirannya mateng, ilmunya sudah tinggi, energinya habis, semangatnya habis. Karena masa mudanya sembrono, tidak bisa mempertahankan semangatnya. Jadi anak-anak muda, engkau yang sedang sangat bersemangat, jagalah benar nyala semangatmu itu. Jadi jangan sampai padam. Mengapa? Nanti kalau engkau tua, semangatmu ini akan lebih manfaat. Mengapa? Saat nanti engkau lebih tua, ilmumu lebih luas, wawasanmu lebih dalam, kedewasaanmu tambah meningkat. Dengan semangat muda, hidupmu akan tambah berkualitas. Kalau yang masih muda gini kan mungkin masih nafsunya masih meledak-ledak, mengiringi semangat, wawasannya juga belum terlalu luas, jadi kadang-kadang salah-salah ngambil keputusan. Paling tidak jagalah agar semangat ini tidak mati. Nah, nanti kalau usia bertambah, kita masih punya elan vital, kita masih punya daya, kita masih punya semangat untuk menghidupkan kebenaran dan kebaikan yang kita capai. Ini pesan juga untuk teman-teman muda yo, untuk menjaga semangat itu antara lain kita jaga kesehatan jasmani rohani kita. Jangan hidup sembarangan. Kadang-kadang saya ada teman 1-2 itu ketika usianya belum terlalu tua, sudah
mendapat penyakit macam-macam, akhirnya tidak ada di usia muda. Eman-eman kalau orang-orang yang berkualitas ini kemudian menghamburkan semangat hidup dengan sembrono pada saat dia sangat dibutuhkan, dia kurang bisa memberi manfaat karena semangatnya sudah padam, sudah sakit-sakitan, dan lain sebagainya. Jadi perjuangan juga harus taktis. Pertahankan semangat muda, karena kita akan membutuhkannya saat umur kita bertambah, saat kita lebih dewasa. Jadi jangan dikira kalau nanti tua ya berarti sudah selesai Pak, tenaganya berkurang, energinya berkurang, ya tapi semangat tidak boleh berkurang. Baik, itu yang ketiga, rumus dalam perjuangan. Kemudian yang keempat, Seneca bilang begini, kalau ini untuk situasi yang khususnya menghadapi orang lain. Kata Seneca begini, kalau engkau manusia, hargailah mereka yang mengupayakan hal-hal besar meskipun kemudian gagal. Kita ini kan dalam hidup ini berarti kita sama-sama pejuang, sama-sama orang yang sedang berjuang dalam hidup ini. Orang lain juga pejuang, kita juga pejuang. Sesama pejuang, mari saling menghormati, mari saling menghargai. Berarti mari kita hormati, kita hargai orang lain yang juga sedang berjuang, meskipun kemudian mereka gagal. Mengapa? Ya karena orang yang mau berjuang, orang yang mau mengupayakan perubahan-perubahan untuk hidupnya menjadi semakin baik di level apapun, ini saja sudah membuktikan mereka manusia yang berharga. Kan rumusnya memang manusia itu kuasanya hanya sampai level berusaha. Hasil atau tidak, sukses atau tidak, itu di luar ranah kita sebagai manusia. Tuhan yang menentukan, Allah yang menakdir hasilnya apa. Jadi begitu manusia ini mau berjuang, berupaya menghasilkan hal-hal besar baik untuk dirinya maupun untuk masyarakatnya, dia sudah layak untuk kita hormati apapun bentuknya. Jadi dia layak untuk mendapatkan penghormatan dari kita. Jadi teman-teman, untuk perjuangan ini berarti ada 4 rumus dari Seneca. Yang pertama, tegaskan tujuan. Yang kedua, siaplah berkorban. Yang ketiga, pertahankan semangat. Dan yang keempat, hargailah sesama yang juga berjuang.